Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Sylvia Ayuning Tias dengan NPM 23140600138. Saya Marifatul Faida dengan NPM 2314060149. Saya Alvinda Putri Ramadhani dengan NPM 23140600131. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil audit administrasi sekolah yang telah kami laksanakan sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah administrasi pendidikan yang diampu oleh Ibu Farida Nurlaila Zunaida, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Pada video kali ini, kami akan memaparkan hasil audit administrasi sekolah yang telah kami laksanakan di SD Burungan 5 Kota Kediri. Audit ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan administrasi pendidikan sekolah, apakah terlalu sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta mengidentifikasi berbagai kelebihan, kekurangan, dan solusi yang dapat diberikan guna meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi sekolah. Selanjutnya, kami akan menjelaskan hasil audit yang meliputi setiap ruang lingkup administrasi yang telah kami analisis, disertai temuan di lapangan, pembahasan, serta rekomendasi perbaikan yang dapat menjadi masukan bagi sekolah. Selamat menyaksikan, semoga pemaparan yang kami sampaikan dapat memberikan informasi dan wawasan yang bermanfaat. Administrasi sekolah merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Seluruh kegiatan yang ada di sekolah, mulai dari proses pembelajaran, pengelolaan peserta didik, keuangan, sarana prasarana, hingga hubungan dengan masyarakat, tidak akan berjalan dengan baik apabila administrasinya tidak tertata. Memulai administrasi yang baik, seluruh data dan dokumen sekolah dapat tersimpan secara sistematis, sehingga memudahkan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi program sekolah. SD Burungan 5 dipilih sebagai sekolah mitra karena merupakan sekolah negeri yang telah memperoleh akreditasi A. Sebagai sekolah dengan akreditasi yang baik, tentu pengelolaan administrasinya menjadi salah satu aspek penting yang harus dipertahankan. Oleh karena itu, audit administrasi dilakukan untuk mengetahui kondisi nyata pengelolaan administrasi di sekolah, mulai dari kelengkapan dokumen, sistem pengarsipan, hingga kesesuaiannya dengan standar administrasi pendidikan yang berlaku. Selanjutnya adalah landasan regulasi. Landasan regulasi merupakan dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan audit administrasi pada satuan pendidikan dasar. Regulasi ini berfungsi sebagai acuan sekaligus payung hukum untuk memastikan kegiatan administrasi sekolah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun beberapa peraturan yang relevan bagi bagian dasar pelaksanaan administrasi sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menjadi landasan kebijakan pendidikan di Indonesia. Untuk itu, muatan menetapkan standar pengelolaan pendidikan yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta pengaturan mengenai hak dan kewajiban setiap yang terlibat dalam pendidikan. Yang selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional. Setiap unit pendidikan wajib mematuhi standar nasional yang diuraikan dalam undang-undang ini, yang meliputi persyaratan untuk manajemen, infrastruktur, dan fasilitas serta pendidikan dan staf pendidikan. Untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, peraturan ini berfungsi sebagai panduan untuk pelaksanaan dan penilaian administrasi sekolah. Yang selanjutnya ada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2023 tentang standar proses pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran semua diatur oleh peraturan ini. Selain itu, peraturan ini menjadi
administrasi kurikulum di sekolah untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Yang terakhir ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar infrastruktur dan fasilitas sekolah dasar dan sekolah dasar Islam SD atau persyaratan infrastruktur dan fasilitas yang harus dimiliki sekolah dasar diuraikan dalam peraturan ini bersama dengan klausal yang berkaitan dengan dokumentasi, persyaratan, dan inventaris fasilitas pembelian. Akhirnya peraturan ini berfungsi sebagai panduan administrasi dan pengelolaan sumber daya yang sistematis dan teratur. Selanjutnya, kami melaksanakan penelitian ini di SD Bulungan 5 Kota Kediri pada bulan Mei 2026. Pengumpulan data dilakukan menggunakan 3 teknik utama. Yang pertama, yaitu observasi, untuk melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan administrasi di sekolah. Yang kedua, wawancara dengan kepala sekolah maupun pihak yang bertanggung jawab terhadap administrasi. Yang ketiga, dokumentasi, yaitu pengumpulan berbagai dokumen administrasi sekolah sebagai bukti pendukung hasil observasi dan wawancara. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Dengan metode tersebut, data yang diperoleh menjadi lebih terarah sehingga hasil audit dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya pada bagian ini merupakan hasil utama dari audit administrasi yang telah kami lakukan. Yang pertama yaitu audit administrasi kurikulum, yang kedua administrasi peserta didik, yang ketiga administrasi pendidik dan tenaga pendidikan, yang keempat administrasi sarana prasarana, yang kelima administrasi keuangan, dan yang terakhir administrasi hubungan masyarakat. Yang kita bahas yaitu administrasi kurikulum. Berdasarkan hasil observasi, sekolah telah memiliki perangkat pembelajaran yang lengkap seperti modul ajar maupun RPP. Dokumen tersebut telah disusun dengan baik dan digunakan sebagai pedoman guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru juga telah mengacu pada perangkat yang telah dibuat. Walaupun dalam praktiknya terdapat beberapa penyesuaian sesuai kondisi kelas dan karakteristik peserta didik. Secara umum, pembelajaran tetap berjalan sesuai dengan perencanaan. Pada aspek evaluasi pembelajaran, guru juga telah melaksanakan evaluasi serta mendokumentasikan hasilnya. Akan tetapi, dokumentasi tersebut masih belum sepenuhnya lengkap hingga masih memerlukan penyempurnaan agar hasil evaluasi tersimpan secara sistematis dan dapat digunakan sebagai dasar dalam memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi kurikulum di SD Bulungan 5 telah berjalan dengan sangat baik dan hanya memerlukan sedikit penyempurnaan pada bagian dokumentasi evaluasi pembelajaran. Pada aspek administrasi kurikulum sendiri itu diperoleh skor 4 yang berarti sangat baik. Yang selanjutnya ada administrasi peserta didik. Aspek kedua ini memperoleh skor 4 dengan kategori sangat baik. Data peserta didik telah tersusun secara lengkap mulai dari identitas siswa, data administrasi hingga pencatatan kehadiran. Seluruh data tersebut terdokumentasi dengan baik hingga memudahkan sekolah ketika membutuhkan informasi mengenai peserta didik. Proses penerimaan peserta didik baru juga telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, kehadiran siswa selalu diperbarui secara rutin sehingga sekolah dapat membantu tingkat kehadiran peserta didik setiap hari. Walaupun demikian, pada analisis kesenjangan masih ditemukan bahwa pembinaan peserta didik dapat terus ditingkatkan agar pelayanan terhadap siswa menjadi lebih optimal. Tidak hanya pada aspek administrasi, tetapi juga pembinaan perkembangan peserta didik secara berkelanjutan. Selanjutnya ada administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Pada administrasi pendidik dan tenaga pendidikan diperoleh skor 3 atau kategori B. Sekolah telah memiliki data guru dan tenaga kependidikan yang lengkap serta terdokumentasi
Padahal berdasarkan standar nasional pendidikan, guru seharusnya memperoleh pengembangan kompetensi secara berkelanjutan agar kualitas pembelajaran juga semakin meningkat. Oleh karena itu, aspek ini masih memerlukan perhatian agar kompetensi guru dapat terus berkembang sesuai perkembangan pendidikan saat ini. Untuk selanjutnya, administrasi sarana dan prasarana. Aspek inilah yang menjadi fokus utama dalam audit karena memiliki kesenjangan paling tinggi dibandingkan aspek administrasi lainnya. Hasil observasi menunjukkan kondisi ruang kelas sudah cukup baik, bersih, nyaman, dan layak digunakan dalam proses pembelajaran. Sekolah juga memiliki berbagai media pembelajaran seperti proyektor, laptop, maupun smartboard. Namun, berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa media pembelajaran tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal dalam kegiatan belajar mengajar. Guru masih lebih sering menggunakan metode pembelajaran konvensional, sehingga penggunaan teknologi pembelajaran belum dilakukan secara rutin. Selain itu, inventarisasi sarana dan prasarana memang telah dilakukan, tetapi pencatatan, pemeliharaan, dan monitoring fasilitas sekolah belum berjalan secara konsisten. Akibatnya, beberapa fasilitas belum terpantau kondisinya secara optimal. Berdasarkan gap analisis, administrasi sarana dan prasarana memiliki tingkat kesenjangan tinggi karena kondisi ideal menurut Permendiknas nomor 24 tahun 2007 mengharuskan seluruh fasilitas sekolah dimanfaatkan secara optimal, diinventarisasi secara tertib, dan dipelihara secara berkala. Sedangkan kondisi nyata di SD Murungan 5 menunjukkan bahwa fasilitas memang tersedia, tetapi pemanfaatannya masih terbatas dan sistem pengolahannya belum maksimal. Untuk selanjutnya, administrasi keuangan. Administrasi keuangan memperoleh skor 3 atau kategori baik. Sekolah telah menyusun perencanaan anggaran dengan baik. Penggunaan dana juga telah didokumentasikan sehingga laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Walaupun demikian, transparansi penyampaian informasi keuangan kepada pihak terkait masih perlu ditingkatkan agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah dapat terlaksana secara lebih optimal. Dengan demikian, aspek administrasi keuangan sudah berjalan baik, tetapi masih memerlukan peningkatan pada keterbukaan informasi. Selanjutnya, administrasi hubungan masyarakat. Pada aspek hubungan masyarakat diperoleh skor 3. Komunikasi antara sekolah dengan orang tua telah berjalan melalui pertemuan wali murid maupun grup komunikasi. Selain itu, sekolah juga telah melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan lingkungan. Namun demikian, penyebaran informasi kepada masyarakat masih belum maksimal, sehingga partisipasi masyarakat dalam mendukung program sekolah masih dapat ditingkatkan lagi. Oleh sebab itu, sekolah disarankan memperluas komunikasi dengan masyarakat agar kerjasama dengan terjalin menjadi lebih baik. Selanjutnya ada analisis penyebab. Setelah dilakukan gap analisis, kami melakukan analisis penyebab menggunakan metode 5W analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa akar permasalahan bukan karena sekolah tidak memiliki fasilitas. Permasalahan sebenarnya adalah belum optimalnya sistem pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah. Mengapa demikian? Karena media pembelajaran belum dimanfaatkan secara optimal. Karena guru belum menggunakan proyektor dan smartboard secara rutin. Guru belum menggunakannya karena guru masih lebih sering menggunakan metode pembelajaran konvensional. Kondisi tersebut terjadi karena belum terdapat pembinaan maupun jadwal penggunaan media pembelajaran secara konsisten. Belum adanya jadwal tersebut karena sekolah belum memiliki akses pengelolaan sarana dan prasarana yang dirancang secara berkelanjutan. Jadi dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan yang terletak pada sistem pengelolaan administrasi bukan pada jumlah fasilitas yang dimiliki sekolah. Selanjutnya, berdasarkan
hasil audit tersebut, kami memberikan beberapa rekomendasi. Dalam jangka pendek, sekolah perlu melakukan pendataan ulang inventaris, membuat jadwal penggunaan proyektor dan smartboard. Peningkatan pemeliharaan fasilitas, menata dokumentasi inventaris dengan lebih sistematis, serta mendorong guru agar lebih sering menggunakan media pembelajaran. Sedangkan untuk jangka panjang, kami merekomendasikan pengembangan sistem informasi, manajemen sarana dan prasarana berbasis digital. Sistem ini diharapkan mampu membantu sekolah dalam mengelola inventaris, menjadwalkan penggunaan fasilitas, memantau kondisi barang, mencatat pemeliharaan, hingga menyusun laporan secara lebih efektif dan efisien. Berdasarkan hasil audit, dapat disimpulkan bahwa secara umum administrasi di SD Burungan 5 Kota Kediri telah berjalan dengan baik sesuai standar administrasi pendidikan. Aspek kurikulum dan administrasi peserta didik menjadi aspek yang paling baik pelaksanaannya. Namun demikian, administrasi sarana dan prasarana masih menjadi aspek yang memerlukan perhatian utama, terutama dalam hal pemanfaatan media pembelajaran, pengelolaan inventaris, dan pemeliharaan fasilitas sekolah. Memulai penerapan rekomendasi yang telah disusun, diharapkan pengelolaan administrasi di SD Burungan 5 Kota Kediri dapat menjadi lebih efektif, efisien, transparan, serta mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Sekian video audit administrasi sekolah yang dilakukan di SDN Burungan 5 Kota Kediri. Jika ada salah katanya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum